Oke, halo semua, kapan dan dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara kerja dari bubble sort. Jadi di sini kita mempunyai 6 buah data yang berurutan secara acak. Ada 5, ada 1, 4, 2, 8, dan 9. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan garis pembanding dan garis limitnya. Seperti ini. Garis pembanding adalah garis yang berwarna biru seperti ini. Dan garis limit adalah garis yang berwarna kuning. Seperti namanya, garis pembanding itu berfungsi untuk membandingkan. Sedangkan garis limit untuk menentukan batasnya. Lalu kita akan melakukan perbandingan terhadap angka-angka yang tersedia mulai dari indeks yang paling kiri menggunakan garis pembanding. Jadi kita membandingkan dari sini antara indeks pertama dan indeks kedua, yaitu angka 5 dan angka 1. Oke, langsung saja kita bandingkan. Karena kita ingin mengurutkan datanya dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar, maka cara kita membandingkan adalah jika angka yang sebelah kiri lebih besar, maka angka yang di sebelah kiri akan berpindah posisi menempati angka yang berada di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Angka 5 akan berpindah posisi dengan angka 1. Lalu garis pembanding akan pindah kepada indeks kedua dan indeks ketiga. Sekarang kita membandingkan indeks kedua dan indeks ketiga. Karena 5 lebih besar dari 4, maka terjadi proses pertukaran posisi. Seperti ini. Lalu garis pembanding akan pindah ke kanan lagi. Oleh karena itu sekarang kita membandingkan indeks ketiga dan indeks keempat. Ya, kalian semua tahu jawabannya. Di sini akan terjadi proses pertukaran posisi antara 5 dan 2. Kenapa? Karena angka 5 lebih besar dari angka 2. Begitu selanjutnya, hingga kita menemui posisi antara 5 dibandingkan dengan 8. Pada kali ini, angka 5 lebih kecil dari angka 8. Oleh karena itu, tidak ada proses pertukaran posisi yang terjadi. Lanjut. Kita masuk ke indeks kelima dan indeks keenam. Kita membandingkan angka 8 dan angka 9. Di sini juga, angka yang sebelah kiri masih lebih kecil daripada angka yang di sebelah kanan. Oleh karena itu, tidak ada proses pertukaran posisi yang terjadi. Maka garis pembanding akan pulang ke posisinya semula, yaitu berada di antara indeks pertama dan indeks kedua. Lalu di sini garis limit akan pindah ke antara indeks kelima dan indeks keenam, yaitu setelah angka 8. Di sini kita memasuki limit yang kedua. Yang tadi itu adalah limit yang pertama. Oke. Sekarang kita mendapat 1 dan angka 4. Di sini angka 1 masih lebih kecil daripada angka 4. Oleh karena itu, tidak ada proses pertukaran yang terjadi. Kita lanjut. Antara indeks kedua dan indeks ketiga, antara 4 dan angka 2, angka di sebelah kiri masih lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan. Oleh karena itu terjadi proses pertukaran posisi. Ya, seperti ini. Lalu garis pembanding akan pindah lagi ke sebelah kanan. Di sini kita menemui 4 dan 5. Karena 4 masih lebih kecil dari angka 5, maka tidak ada proses pertukaran yang terjadi. Oke, lanjut. Sekarang antara indeks keempat dan indeks kelima, kalian semua tahu apa yang akan terjadi. Di sini tidak akan ada proses pertukaran. Oleh karena itu, garis pembanding akan pulang lagi. Dan kita memasuki limit yang ketiga.
Di sini kita menemui angka 1 dan angka 2. Tidak ada proses pertukaran yang terjadi. Lalu lanjut, antara angka 2 dan angka 4. Kembali tidak ada proses pertukaran yang terjadi. Dan angka 4 dan angka 5. Tidak ada proses pertukaran yang terjadi lagi. Oleh karena itu garis pembanding akan pulang lagi ke tempatnya semula antara indeks 1 dan indeks 2. Di sini kita lalu memasuki limit yang keempat. Di limit yang keempat ini, angka 1 kembali dibandingkan oleh angka 2. Kita langsung saja. Lalu, angka 2 dibandingkan oleh angka 8. Maksud saya angka 4. Tidak ada proses pertukaran yang terjadi lagi. Maka garis pembanding pulang lagi dan kita memasuki limit yang kelima. Baik. Di sini lagi-lagi kita menemui angka 1 dan angka 2 di indeks 1 dan 2. Tidak ada proses pertukaran yang terjadi, maka kita memasuki limit yang terakhir, yaitu limit yang ke-6. Oke, untuk kalian ketahui saja, jadi jumlah limit yang ada itu sama dengan jumlah indeks yang kita punyai. Jadi karena kita di sini mempunyai 6 indeks, maka kita mempunyai 6 limit. Seperti itu kira-kira. Jadi di sini kita menemui hasilnya. Sudah diurutkan. 1, 2, 4, 5, 8, dan 9. Dan selesai. Mungkin sekian kelas online kita pada video kali ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan tentang teori bubble di sini, teori bubble sort ini, kalian bisa bertanya langsung di kolom komentar Google Classroom kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.